Halo teman-teman, selamat berjumpa. Semoga Anda sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas mengenai diskusi yang dilakukan oleh anak Batak dengan Pak Samuel Siahaan. Ini boleh saya katakan diskusi yang sangat bagus. Untuk itu kita sebagai orang Kristen, mari kita tonton karena kedua, diskusi ini adalah sama-sama mempunyai ilmu yang sangat enak untuk dicermati. Jadi untuk itu kawan-kawan, mari kita dengarkan bagaimana perdiskusian mereka secara live, ya. Oke, mari kita dengarkan. Kan Pak Samuel dulu yang menyampaikan apa yang perlu Bapak sampaikan tentang iman Bapak. Nah, setelah itu maka gantian aku menyampaikan tentang nggak bisa kayak gitu ya, harus satu-satu selesai. Yang Bapak lah siapa lah yang pilih duluan. Bebas saja, Le. Cuman aku mau meluruskan dulu satu tadi, Le, ada yang salah itu. Ya. Itu kalau diikatkan batu kilangan, diceburkan ke air. Jadi kalau diikatkan batu kilangan lalu ditenggelamkan, itu bukan bidat, Le. Salah. Itu kopaska. Oke? Dibuka dulu mikrofonnya. Nah. Itu kopaska, jadi jangan salah. Aku ini paling high definition kalau menganalisa tuh aku akurat gitu. Itu kopaska gitu. Oke, saya lanjut. Jadi saya jelaskan keimanan saya. Nah, jadi tadi adalah saya dengar bilang adalah Jadi di sini yang menjelaskan keimanannya yang pertama adalah Pak Samuel Siahaan. Mari kita lanjutkan pembahasan dari salah ya. Kalau nggak salah dengar ya, apa saya di TikTok tadi ya. Oke. Jadi Elohim yang satu-satunya, Yahweh, saya sebutkan dulu lah hukum yang terutama itu. Shema Israel, ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Jadi bukan Elohenu Echad ya, kalimat terakhirnya Yahweh Echad. Nah, Echad itu apa di situ? Nah, diulangi oleh Yesus di Markus 12 ayat 29. Lalu dijawab oleh orang Yahudi di ayat 32-nya. Bukan dijawab oleh orang Yunani. Nah, dikatakan begini, benar guru, tepat sekali katamu, bahwa dia Esa, yang adalah tidak ada yang lain selain dia. Jelas ya, tidak ada yang lain selain dia. Itu Esa dalam konteks Shema Israel. Begitu teman-teman. Nah, sekarang yang tidak ada yang lain selain dia ini memiliki pekerjaan di antaranya adalah sebagai Bapa, sebagai gembala, sebagai juru selamat, sebagai imam yang membawa darahnya sendiri, sebagai raja, sebagai yang diutus juga, sebagai pelihat atau nabi, sebagai imam, dan lain-lainnya, sebagai juru selamat, penebus. Ya, jadi ingat itu teman-teman, dicatat ya. Jadi Elohim yang satu-satunya melakukan pekerjaannya seorang diri. Saya ulangi, dia juga sebagai Bapa, dia sebagai orang yang membentangkan langit seorang diri, dia juru selamat, dia penebus, dia raja, dia yang melayani anak-anaknya, yang menyebut kepada orang Israel waktu di bumi, hai anakku, dan lain-lainnya. Coba ditambahkanlah kalau masih kurangnya itu, ya kan? Nah, ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai juru selamat dan penebus, dia harus menjadi daging, ya, bukan utusannya yang lain dalam melakukan pekerjaannya dia sendiri. Itu ayatnya tertulis ya, bukan seorang duta atau utusan, bukan ensofku, bukan malah Yahwehku atau rupa malaikat, aku dalam rupa malaikat, ya, bukan dalam bentuk teofani, bukan utusan, tetapi aku sendiri yang datang menyelamatkan umatku. Lalu coba Le, bisa buka bantu nggak di situ? Yesaya 43 ayat 10 dan 11. Pakai versi LAI boleh? Coba Le, bantu ya. Biar teman-teman menyimak di sini. Jangan dikira aku ini nggak Alkitabiah. Walaupun aku sering baca koran Sinar Harapan sama koran Medan Baru ya.
Coba. Lai bisa bacakan nggak? Kecil soalnya aku nggak bisa. Dibuka Lai mikrofonnya Lai. Iya, biar ku baca Yesaya 40 ayat berapa? Ya saya 43 ayat 10 dan 11. Yesaya 43. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Stop. Nah, jadi tidak ada Allah dibentuk sebelum dan sesudahnya, tidak akan ada lagi. Aku tetap Dia. Aku present tense, Dia adalah future tense yang akan datang itu. Dia sendiri yang akan datang. Akulah Yehova dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, perhatikan teman-teman, kata juru selamat di situ bukan pakai kata Mesiah yang artinya adalah yang diurapi, tetapi pakai kata Mosia, artinya pelaku keselamatan, juru selamat. Jadi dia itu bentuknya kata kerja. Jadi dia sendiri yang harus mempekerjakan keselamatan itu sebagai sang juru selamat. Nah, tadi kan ayat sebelumnya sudah dikatakan, bukan seorang duta atau utusan, tetapi aku sendiri yang akan menyelamatkan umatku. Nah, lalu sekarang Lai buka Lukas 2 ayat 10 dan 11. Coba Lai baca. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Saya bacakan saja langsung ya. Saya nggak baca ini, jadi kalau ada salah-salah tolong dikoreksi. Ya, jangan takut, ayat 10 ya. Aku datang membawa berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, jangan takut, bukan nakut-nakutin. Nah, datang membawa berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar di situ diambil dari kata euangelion. Euangelion artinya berita baru atau berita baik. Ya. Apa berita baiknya? Sebentar dulu, saya lupa. Euangelion itu dibaca eungli, yang difonetikan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Apa Injil itu? Apa eungli, kabar baik itu? Kita baca ayat 11-nya. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, juru selamat itu kata yang sama yang dipakai di dalam teks Yunaninya adalah soter, di dalam teks Ibraninya Yesaya 43 ayat 11 tadi adalah Mosia, juru selamat. Ya. Kristus di situ mengacu ke bahasa Yunaninya yang tidak diterjemahkan tetapi berubah bunyi fonetik. Tapi bunyi fonetiknya pun sama, Kristus, ya. Apa artinya Kristus? Yang diurapi. Lalu Tuhan di situ, maka Tuhan di situ sudah dapat dipastikan adalah Yehova sendiri menurut Yesaya 43 ayat 10 dan 11 karena juru selamat harus Yehova. Jadi Yehova tadi itu yang adalah Elohim itu yang adalah Bapa itu lahir ke dunia. Bukan turun dari piring terbang, tapi dilahirkan. Ya, bukan seperti zaman dahulu kala dia keluar dari dalam tiang awan tiang api, Keluaran 33 ayat 11, yang bertemu muka dengan Musa berbicara kepada temannya. Ya, tetapi dilahirkan. Jadi yang dikatakan Lukas 2 ayat 10 dan 11 itu harus Bapa itu sendiri, harus Yahweh itu sendiri. Karena hukum yang pertama tidak ada yang lain selain dia. Maka kejuru selamatan pun harus dia. Membentangkan langit pun harus dia, dan raja pun hanya satu, hanya dia saja. Nah, jadi itulah landasan awal daripada apa yang saya imani, ya, bahwa sang juru selamat itu yang adalah Yehova, yang adalah Bapa sang penebus itu telah lahir menjadi daging melalui persalinan Maria. Dialah yang menebus kita. Itulah iman saya, gitu ya. Terserah teman-teman mau dibilang apa kayak itu, terserah kalian lah. Tetapi ketika saya mengimani ini, saya tidak membaca buku-buku Bapak Gereja, buku gerejanya, buku Bapak Gereja Noetus, Praxea, Sabelius, saya nggak kenal mereka. Gitu, ya. Entah mau kamu bilang baru ada 19-12, kayak terserah kamu. Tetapi apa yang saya baca, itu yang saya ikuti dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, buku Bapak Gereja saya, itulah Bapak saya yang di surga, bukan Bapak saya yang di bumi. Hanya satu Bapakmu yaitu yang di surga. Sekarang Bapak itu sudah ada di surga. Ya, jadi itu. Itu saja dari saya singkat. Nah, itulah penjelasan daripada Pak Samuel Siahaan mengenai
iman kekristenannya. Jadi mudah-mudahan Anda paham apa yang dipahami oleh Pak Samuel. Nah, sekarang kita dengarkan lagi kelanjutannya bagaimana anak Batak untuk menyikapinya. Saya rasa udah cukup itu. Ya. Oke, baik. Kawan-kawan, kita bisa melihat ya bahwa Pak Samuel Siahaan tidak ingin membedakan antara Yesus dengan Bapa di surga. Itu yang aku kutip. Artinya dia mau mengatakan bahwa Bapa di surga adalah Yesus itu. Nah, sekarang tolong Pak Samuel jelaskan tentang Roh Kudus. Silakan. Oke. Ketika barusan menyebutkan kata Roh Kudus, atau mungkin teman-teman di bawah para pendengar mengatakan Roh Kudus, itu salah nyebutnya. Salah nyebutnya, bukan Roh Kudus. Kita lihat teks Ibraninya. Apa di situ? Ruach HaKodes. Hanya kemana kok nggak disebut? Ya. Jadi kalau disebut gimana Pak Samuel? Nah, disebutnya menjadi Roh Sang Kudus. Siapa Sang Kudus itu? Hanya Yehova lah yang kudus dan suci. Tidak ada yang kudus dan suci seperti Yehova. Itu di Perjanjian Lama ya bunyinya ya. Nah, saya karena nggak pegang Alkitab, jadi saya langsung sebut, nanti teman-teman bisa koreksi ayat dari mana. Ya, biasanya saya selalu pakai ayat gitu. Jadi, Ruach HaKodes, siapakah Sang Kudus? Yehova satu-satunya. Jadi jangan katakan ragu lagi mengatakan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Bapa itu sendiri yang adalah Yesus itu sendiri adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, Roh Elohim ini adalah konsep daripada Yudaisme atau bangsa Israel yang diajarkan oleh Musa. Allah itu roh. Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah melayang-layang. Ya. Nah, jadi itulah literatur yang saya dapatkan dari kitab-kitab Ibrani. Allah itu roh, Yehova itu roh. Nah, jadi roh Allah ini jumlahnya tidak terhingga. Ya, saya agak lebih dalam lagi sekarang bicaranya, bukan simpel lagi ya. Roh Elohim itu jumlahnya tidak terhitung. Lebih tidak terhitung lagi daripada atom-atom IMC kuadrat itu yang lari ke quarks, yang lari ke Higgs boson dan flux. Penjelasan dari para ahli fisika. Nah, itu memenuhi segala alam dan eksistensi dia yang membentuk segala partikel di alam semesta ini. Ya. Jadi, Roh Elohim yang memenuhi segala alam itu, dia ya mengecilkan dirinya atau mengkompakkan dirinya masuk ke dalam daging itu. Ya, supaya dia Immanuel, ya, supaya dia bersama-sama dengan kita dalam keadaannya sebagai daging. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan, segala karyanya, segala pekerjaannya harus dia lakukan sendiri. Begitu ya. Jadi, tadi apa lagi pertanyaannya? Coba diterangin lagi tadi. Menjelaskan apa tadi? Oke, berarti Roh Kudus yang ada di dunia itu Roh Kudus, ya. Ya, adalah Allah itu sendiri. Itulah roh itu, kira-kira begitu. Yesus itu sendiri. Yesus telah mengatakan, tinggal sesaat lagi aku meninggalkan kamu, tetapi sesaat pula aku akan menyertai kamu. Yesus menyertai kepada kita sampai akhir zaman. Tetapi penyertaan Yesus bukan tubuhnya itu, tetapi Roh Kudusnya yang adalah dia itu sendiri. Yang seperti dikatakan oleh Yohanes 17 ayat 11 ayat 1 sampai 18. Ya, supaya kita semua menjadi satu melalui apa? Melalui mengembusi Roh Kudus atau pengurapan Roh Kudus itu. Maka kamu menjadi satu sama seperti Yesus. Dulu saya ingat perkataan almarhum Pariaji yang mengatakan bahwa kita seroh dengan Tuhan. Gitu. Itu saja untuk sementara. Oke, baik. Lanjut. Nah, udah boleh ya komentar ya. Atau ada mau ditambahkan lagi? Cukup lah sementara, ya. Jadi Itu penjelasan daripada Pak Samuel Siahaan. Sekarang kita akan melihat anak Batak untuk mengomentari apa yang dijelaskan oleh Pak Samuel Siahaan. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi aku konfirmasi dulu, Pak, biar jangan salah paham. Bapak tadi mengatakan kalau Yahweh itu adalah Allah kita yang adalah roh itu, benar ya? Oke. Dan dia ada di surga, benar ya? Ya. Oke. Betul. Ketika Allah kita yang adalah roh itu ada di surga, ketika dia datang ke dunia, dia sendiri yang datang ke dunia, begitu kira-kira ya? Ya. Oke, benar. Dan ketika dia ada di dunia, apakah dia ada di surga? Ya, Roh Elohim memenuhi segala alam. Perlu saya kasih ayatnya karena saya lagi mau coba buka. Mau? Silakan.
Oke, saya baca ya. Sekarang saya sudah agak ada kemauan nih untuk repot-repot sedikit. Nggak apa-apa. Teman-teman di bawah catat kalau mau tahu ya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu. Sekarang kita buka Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Yehova dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, lalu menyerukan nama Yehova. Berjalanlah Yehova lewat dari depannya dan berseru, Yehova, Yehova Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi Yehova ini diutus ke bumi, tidak mengosongkan Yehova yang di langit atau di Samayim. Lalu Yehova yang di bumi yang berjalan lewat depan Musa itu berseru kepada Yehova yang di langit. Ya, itu teman-teman bisa lagi baca di Keluaran 33 ayat 11. Ketika Yehova berhadapan muka dengan Musa seperti berbicara dengan temannya. Dan saksinya itu banyak termasuk Yosua bin Nun. Ya. Terus Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Yehova, perbuatan Yehova yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Yehova kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Kira-kira udah nangkap gak nih? Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Yehova. Aku di situ Yehova ya. Nah, Yehova menyebut dirinya aku, tetapi menyebut dirinya sendiri dengan Yehova. Ya, di situ dia berkata-kata kepada dirinya. Teman-teman juga bisa baca di Yesaya 63 ayat 1 sampai 5. Di situ Yehova berbincang kepada Yehova. Teman-teman bisa baca. Nah, sekarang Yosua 2 ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yehova Elohenu, Allahmu, ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Oke? Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, ia berkata, ia di sini adalah Yehova. Yehova berkata tentang anak, tahtamu ya Allah. Yehova menyebut anak adalah Allah itu sendiri. Terus mana lagi nih? Saya bacakan lagi nih. Ya. Saya rasa udah cukup ya, terlalu banyak ya. Kalau udah mau dibaca tuh Yesaya 63 ayat 1 sampai 5 itu perbincangan antara Yehova dengan Yehova. Artinya, ketika Yehova di bumi atau Yehova di mana saja itu tidak mengosongkan keeksistensian dia yang ada di mana-mana. Ketika Yehova sendiri yang adalah roh itu menyertai 1 juta umat manusia, ya, itu tidak ngantri mereka. Nanti aku sertain, habis itu dia pindah dari si Yanto ke si Rudi. Enggak, dia sertai berbarengan di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Dan ketika Yehova menjawab 1 miliar doa, dia bisa mendengarnya dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda dengan doa yang berbeda-beda. Itu Yehova kita. Tetapi keyehovaan yang jamak dalam keeksistensiannya bukan kejamakan oknum, apalagi pribadi. Karena kalau teman-teman belajar kepada orang-orang Yudaisme atau Kabbalah atau 4 mazhab orang Yahudi, seperti itulah konsep daripada Elohim, ruah Elohim daripada Yehova, yang seolah-olah seperti pentaisme. Tetapi kejamakan daripada eksistensinya bukanlah kejamakan pribadi atau oknum, tetapi kejamakan eksistensinya, yang adalah ruah. Itu saja dari saya sementara. Oke, lanjut. Oke, baik. Apakah Pak Samuel percaya kalau Allah yang disembah oleh orang Yahudi adalah Allah yang kita sembah? Oke. Yang kita sembah berarti bertanya kepada saya sebagai seorang keehatan, berarti saya jawab, Yesus adalah Allah itu. Kalau saya bilang sama, menurut saya, sama. Nah, kalau ditanya orang Yahudi, mereka menolak. Oh, Yesus bukan yang kami sembah. Tetapi, apa kata Yesus? Tetapi, apa kata Yesus? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jelas ya? Ketika Yesus mengatakan gitu kepada orang Yahudi, itu penistaan agama. Karena Tuhan atas hari Sabat, atau pada saat hari Sabat orang Yahudi berbakti atau menyembah, itu kepada Yehova, atau Sang Hashem, Sang Nama, atau Adonai. Tetapi dia berkata, anak manusia, dirinya sendiri maksud. Tuhan atas hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata, tidak bisa orang berbakti kepada 2 Tuhan. Harus 1 Tuhan. Maka tidak ada orang yang bisa mengomentari saya dengan mengatakan ayat tadi. Oh, mungkin maksudnya anak manusia Tuhan atas hari Sabat ada 2 Tuhan kali, bro Sam. Gara-gara yang satu berpikiran misalnya binitarian begitu.
atau duiteos. Oh, nggak bisa, saya bilang. Karena Yesus bilang orang tidak bisa berbakti kepada dua Tuhan. Gitu. Terus Yesus mengatakan salah satu contoh, sorry agak panjang sedikit ya. Ada tertulis di dalam kitab Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, tetapi aku berkata, ya, barang siapa berkata kafir kepada sesamanya, maka dia sudah membunuh sesamanya di dalam hatinya. Barang siapa melihat perempuan dan tergerak hatinya, dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Artinya Yesus ini menambahkan apa kata hukum Taurat itu. Di situ aturannya teman-teman sudah bisa menduga bahwa Yesus adalah yang berfirman dalam kitab Taurat. Lalu ada lagi dikatakan, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu bahwa aku telah berfirman, bla 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 bla. Jadi artinya Yesus sedang mengklaim di depan orang Yahudi bahwa dirinya sendirilah yang berfirman di dalam kitab Taurat Musa. Dan banyak lagi lah. Oke, lah. Oke, sebelum aku komentari, tolong abang jelaskan dulu apa yang dimaksudkan di dalam, sebentar ya, Yohanes 1 ayat 18 ini. Ngeri ini lah. Belakang. Mau saya bongkar lah, Yohanes 1 ayat 18 ya. Ya, aku baca aja ya. Tapi kalau bisa lah, nggak usah saya bacakan aja. Kalau bisa lah, buka teks aslinya biblos.com. Kalau bisa. Nah, Oke, silakan lah jelaskan aja menurut teks asli, yang penting lah yang menjelaskan. Oke, saya baca dulu Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Betul lah, bunyinya begitu menurut LAI? Betul, betul. Oke, saya jelaskan ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun di sini diambil dari kata oudeis. Oudeis adalah satu kata yang dibentuk, dikonstruk dari dua kata, oudepo atau oude, dan heis. Heis itu satu orang. Ya, a man. Atau sama. Heis. Maka ketika Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, di situ pakai heis yang menjadi her. Bentuk singular. Bentuk singular yang bentuknya adalah lampau. Maka heis di situ, aku dan Bapa adalah satu oknum, atau sama, atau satu. Cardinal number, ya. Izin Pak, izin. Ya. Yang perlu Pak Samuel jelaskan adalah Yohanes 1 ayat 18 ya. Ya, saya lanjut sekarang. Tidak seorang pun atau belum seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Di sini dalam teks asli tidak ada kata anak atau huios. Jadi bunyinya adalah monogenes theos. Allah yang dilahirkan, Allah yang bermanunggal. Bukan anak Allah yang manunggal, tetapi Allah sendiri. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman itu adalah Allah yang ada di pangkuan Bapa. Bukan pangku di situ, Bapa nggak pangku. Yang ada pada Bapa. Ya, pros. Dialah yang menyatakannya. Menyatakannya ini bagaimana? Kalian baca Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah gambar rupa Allah. Yaitu apa dalam bahasa Yunaninya? Hipostasis. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Substance. Dalam bahasa Vulgatanya Latin, substantia. Ia adalah gambar rupa. Apa gambar rupa Allah itu? Baca Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman menjadi daging. Sang Firman yang menjadi daging di Yohanes 1:14 adalah monogenes para patros, bukan huios, patros. Jadi monogenes dari Bapa itu sendiri. Itu saja dari saya penjelasan Yohanes 1 ayat 18. Ya, demikianlah kawan-kawan perdiskusian ini karena durasi waktunya, maka saya cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam, selamat berjumpa kembali, sehat selalu.